Tidak semua panggung dibuat untuk hiburan. Beberapa dibangun untuk memanggil sesuatu. Di banyak kampung, dangdutan adalah hiburan paling ditunggu. Lampu terang, musik keras, tawa penonton, dan penyanyi yang dipuja semalam suntuk. Namun tak banyak yang tahu, ada panggung yang menuntut lebih dari sekedar suara. Cerita ini terjadi di sebuah desa kecil, tentang seorang penyanyi dangdut kampung yang awalnya hanya ingin didengar, ingin dihargai, dan ingin hidupnya berubah. Ia tak pernah menandatangani perjanjian apapun, tak pernah berniat menjual dirinya. Namun sejak satu malam, suaranya bukan lagi miliknya sendiri. Penonton mulai datang tanpa diundang. Panggung berdiri tanpa izin, dan mereka yang terlalu lama menonton, tidak semuanya pulang. Ini bukan cerita tentang ketenaran, bukan tentang pesugihan kekayaan. Ini adalah kisah tentang susuk pocong, tentang suara yang menumpang di tubuh manusia, tentang panggung yang hidup, dan tentang harga yang harus dibayar ketika seseorang membiarkan dirinya dipakai oleh sesuatu yang sudah mati. Tonton sampai akhir, karena dalam kisah ini, yang paling menakutkan bukanlah pocongnya, melainkan panggung yang akhirnya menemukan pemiliknya. Di sebuah kampung kecil yang jauh dari pusat kota, hiburan malam hanya datang dari satu hal, dangdutan. Setiap ada hajatan, lapangan panah di pinggir sawah akan dipenuhi lampu warna-warni, suara bas menggetarkan dada, dan aroma sate bercampur asap rokok. Di sanalah Sari dikenal. Sari bukan penyanyi terkenal, ia hanya biduan kampung, sering manggung dari satu desa ke desa lain dengan bayaran pas-pasan. Suaranya sebenarnya biasa saja, wajahnya juga tak bisa dibilang cantik. Tapi satu hal yang membuat orang heran, setiap laki-laki yang menonton selalu menatap Sari terlalu lama, seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Awalnya tak ada yang curiga. Perubahan Sari dimulai perlahan. Ia mulai sering pulang larut malam, bukan hanya karena manggung. Tetangganya melihat Sari sering keluar rumah setelah tengah malam, mengenakan jaket hitam, berjalan sendirian ke arah kuburan tua di belakang kampung. Ibunya, Bu Lastri, sempat menegur. "Sari, kamu ngapain sering keluar malam-malam? Orang perempuan itu nggak baik keluyuran." Sari hanya tersenyum. "Cuma cari udara, Bu, kepala pusing." Tapi sejak saat itu, penampilan Sari berubah drastis. Kulitnya tampak lebih cerah, wajahnya terlihat lebih halus, tatakannya tajam, tapi anehnya bikin orang betah menatap. Dan yang paling mencolok, honor manggungnya naik. Kalau dulu ia hanya pengisi acara pembuka, sekarang namanya selalu ditulis paling atas di spanduk hajatan. Pokoknya harus Sari, kalau bukan dia acaranya nggak rame. Begitu kata para panitia. Dangdutan pertama yang janggal. Suatu malam, Sari tampil di desa sebelah. Panggungnya sederhana, hanya papan kayu dengan terpal sebagai atap. Saat Sari naik ke panggung, penonton bersorak lebih keras dari biasanya. Musik dimulai. Baru satu lagu berjalan, suasana mulai terasa aneh. Beberapa penonton terlihat berkeringat dingin, ada yang berdiri kaku, matanya melotot ke arah panggung. Ada pula yang tiba-tiba jatuh terduduk tanpa sebab. Sari terus bernyanyi, suaranya terdengar lebih berat, sedikit serak, seolah bukan hanya satu suara yang keluar dari mulutnya. Di belakang panggung, Udin, penabuh gendang, melihat sesuatu yang membuat tangannya gemetar. Di sisi kanan panggung, tepat di dekat speaker, ia melihat sosok putih berdiri tegak. Tubuhnya terbungkus kain kafan, wajahnya tertutup rapat, tapi kepalanya miring, menghadap ke arah Sari. Udin mengucek matanya, sosok itu masih ada. Dan perlahan, meloncat sekali. Astagfirullah. Udin langsung memalingkan wajahnya. Tapi sejak malam itu, ia jatuh sakit dan tak pernah mau main musik lagi kalau Sari yang tampil. Kampung mulai dipenuhi bisik-bisik. Ada yang bilang Sari pakai ilmu pengasihan, ada yang bilang ia dipelihara, dan ada juga yang berani menyebut satu hal yang lebih mengerikan, susuk pocong. Konon susuk itu berasal dari arwah orang mati yang belum tenang, dipasangkan bukan untuk kekayaan besar, tapi pesona instan, agar orang tergila-gila, lupa diri, dan tunduk tanpa sadar. Bu Lastri mulai merasakan kejanggalan di rumah. Setiap malam Jumat, bau tanah basah tercium dari kamar Sari. Kadang terdengar suara kain diseret pelan, dan pernah suatu malam, Bu Lastri melihat bekas jejak tanah di lantai dapur menuju kamar anaknya.
Saat pintu kamar dibuka, Sari tidur pulas. Tapi di sudut kamar tergantung kain putih panjang, seperti kain kafan yang belum kering. Seorang tetua kampung, Mbah Wiryo, akhirnya mendatangi Bu Lastri. "Anakmu nggak sekedar nyanyi, Bu. Ada yang ikut naik panggung bersamanya." Bu Lastri menangis. Ia mencoba menasihati Sari. "Kalau memang kamu minta bantuan yang bukan-bukan, hentikan nak, ibu takut." Sari marah untuk pertama kalinya. "Ibu nggak ngerti. Ini satu-satunya cara biar aku dihargai. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya bakal diambil lagi." Matanya merah, suaranya bergetar, tapi bukan karena menangis, melainkan seperti menahan sesuatu yang ingin keluar. Malam itu Sari kembali manggung. Namun saat lagu terakhir dinyanyikan, hujan turun deras tiba-tiba. Lampu panggung berkedip, musik terhenti sesaat. Dalam kilatan petir, beberapa penonton bersumpah melihat sesuatu di belakang Sari. Sebuah pocong berdiri tepat di belakangnya, tangannya terikat, kepalanya menunduk, seolah sedang menunggu giliran. Dan sejak malam itu, suara Sari mulai berubah. Bukan lagi sekedar serak, tapi seperti suara orang yang bernyanyi dari dalam tanah. Sejak malam hujan itu, Sari tak pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Setiap kali ia memejamkan mata, dadanya terasa sesak. Seolah ada beban berat menekan dari dalam. Tenggorokannya sering terasa panas, seperti habis berteriak lama di dalam tanah. Namun anehnya, setiap pagi ia tetap bangun dengan wajah segar. Cantik, terlalu cantik untuk orang yang hampir tak tidur. Perubahan paling terasa ada pada suaranya. Saat latihan sore di rumah, Sari mencoba menyanyikan lagu biasa. Tapi begitu nada tinggi keluar, suaranya pecah. Bukan false, melainkan berlapis. Ada suara lain menyusup. Lebih berat, lebih dalam. Seperti suara orang yang bernyanyi sambil menahan napas. Bu Lastri yang sedang menyapu langsung berhenti. "Sari, kamu nyanyi apa barusan?" "Lagu biasa, Bu." "Bukan itu. Yang barusan, itu bukan suara kamu." Sari menelan ludah. Ia sendiri mendengarnya. Dan ia tahu, suara itu tidak berasal dari tenggorokannya. Undangan manggung makin banyak. Tapi sekarang, setiap kali Sari naik panggung, selalu ada kejadian aneh. Di satu desa, listrik mati tepat saat Sari menyanyikan lagu kedua. Tapi musik tetap terdengar. Gendang, keyboard, semuanya berjalan sendiri selama hampir 1 menit, sebelum akhirnya benar-benar berhenti. Di desa lain, seorang penonton pria tiba-tiba berteriak histeris. "Itu bukan dia! Itu bukan dia!" Lelaki itu menunjuk Sari dengan wajah pucat. Tak lama kemudian, ia pingsan. Saat sadar, ia mengaku melihat mulut Sari terbuka terlalu lebar, seolah ada orang lain bernyanyi dari dalam tubuhnya. Panitia mulai resah, tapi tak ada yang berani membatalkan acara. Karena setiap kali nama Sari dicoret, selalu ada kejadian. Entah sound rusak, tenda roboh, atau hujan deras tiba-tiba. Seolah panggung itu sendiri menuntut kehadiran Sari. Suatu malam, Bu Lastri terbangun karena mendengar suara orang menyanyi lirih. Bukan dari radio, bukan dari luar rumah. Suara itu berasal dari kamar Sari. Pelan, mendayu, tapi nadanya sumbang dan membuat bulu kudut berdiri. Bu Lastri membuka pintu perlahan. Sari duduk di depan cermin, membelakangi pintu. Rambutnya terurai menutupi punggung. Di kaca cermin, pantulannya terlihat tidak sendirian. Di belakang Sari, berdiri sosok putih tinggi, kainnya kusut dan kotor tanah. Kepalanya terikat, wajahnya hanya bayangan gelap. Dan yang bernyanyi bukan Sari. Mulut Sari tertutup rapat, tapi suara tetap keluar. Bu Lastri menjerit. Seketika lampu kamar mati, suara itu berhenti. Saat lampu menyala kembali, Sari sudah terbaring di kasur, tertidur pulas. Tak ada siapa-siapa, kecuali bau tanah basah yang semakin menyengat. Keesokan harinya, Bu Lastri memaksa Sari bicara. Awalnya Sari menolak, tapi saat ibunya menyebut pocong, wajah Sari langsung berubah. Tangannya gemetar. "Aku cuma mau suaraku disukai orang, Bu. Cuma itu." Ia akhirnya mengaku. Beberapa bulan lalu, saat merasa putus asa, Sari diajak temannya menemui seorang dukun tua di luar kota. Di sanalah ia diberi susuk dari arwah pocong penyanyi. Konon dulu seorang sinden yang mati terpendam tanpa layak. Imbalannya sederhana di awal. Cukup menyanyi untuknya,
lewat tubuh Sari. Katanya cuma numpang, Bu. Katanya nggak bakal ganggu. Kalimat Sari terhenti. Wajahnya tegang, matanya melirik ke sudut ruangan. Tapi sekarang, dia nggak mau pergi. Panggung terakhir malam itu. Sari tetap manggung. Ia bilang ini hanya acara kecil. Ia bilang setelah ini semuanya akan dibicarakan. Tapi begitu ia naik ke panggung, hujan kembali turun. Lampu bergoyang, musik mengalun dengan tempo yang tidak biasa. Dan saat Sari membuka mulut, dua suara keluar bersamaan. Satu suara Sari, satu lagi berat, serak, seperti orang bernyanyi dari balik kain kafan. Beberapa penonton menutup telinga, anak kecil menangis. Dan di belakang panggung, bayangan putih itu kini duduk, menatap lurus ke arah penonton, seolah sedang memilih. Sari menyelesaikan lagu dengan tubuh gemetar. Begitu turun panggung, ia batuk hebat. Dari mulutnya keluar tanah hitam bercampur darah. Sari menatap tangannya sendiri dan berbisik pelan. Dia bilang suaranya belum lunas. Dan sejak malam itu, Sari tak pernah bisa bernyanyi sendirian. Sejak kejadian Sari muntah tanah di belakang panggung, tak ada satupun kru yang berani menatap matanya terlalu lama. Sari masih berdiri, masih bernafas, tapi semua orang tahu yang bernyanyi bukan hanya dia lagi. Korban pertama bukan Sari. Namanya Reno, operator sound yang sudah puluhan kali ikut acara dangdutan. Ia orang yang paling keras menyangkal cerita mistis. Paling juga halusinasi, kebanyakan nonton film horor. Malam itu, Reno bertugas di hajatan desa ujung sawah. Sejak sore, sound system sering error. Volume naik sendiri. Mic mendengung seperti suara orang mendesah. Saat Sari naik panggung, Reno berdiri tepat di samping speaker besar. Di lagu ketiga, Reno mendadak menutup telinga. Berisik, suaranya kayak di dalam kepala. Ia terjatuh. Beberapa menit kemudian, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar, mulutnya setengah menganga, seperti ingin bernyanyi, tapi tak sempat. Saat warga mengangkat tubuhnya, dari balik kaosnya jatuh segumpal tanah basah. Reno meninggal sebelum ambulans datang. Setelah kejadian itu, panitia berencana menghentikan acara. Namun tenda tak bisa dilepas. Tali-tali pengikat terasa berat, seperti ditarik dari bawah tanah. Paku-paku panggung sulit dicabut, seolah menancap ke sesuatu yang lebih keras dari tanah. Seorang warga bersumpah mendengar suara lirih dari bawah papan panggung. Lagi, satu lagi. Malam semakin larut, musik tidak dinyalakan, tapi gendang berbunyi sendiri, perlahan, seperti irama pemanggilan. Sari duduk di kursi belakang, menunduk, memegangi lehernya. Ia berbisik pada Bu Lastri. "Bu, dia bilang bukan aku yang dipilih duluan." Orang-orang yang mulai ditandai. Sejak malam itu, beberapa penonton mengalami kejadian aneh. Seorang pemuda yang berdiri paling depan panggung jatuh sakit. Setiap malam ia mimpi berada di atas panggung, disorot lampu, tapi tubuhnya terikat kain putih. Seorang ibu-ibu yang ikut joget mendadak kehilangan suara. Tenggorokannya terasa seperti diisi tanah setiap kali mencoba berbicara. Dan satu hal yang sama dari mereka semua, mereka mengaku mendengar suara nyanyian Sari di telinga mereka, meski tak ada dangdutan. Panggung itu seolah telah menandai siapa yang pernah terlalu dekat. Peringatan terakhir dari Mbah Wiryo. Mbah Wiryo kembali datang. Kali ini wajahnya pucat. Ini bukan lagi soal susuk Sari, ini soal panggung. Ia menjelaskan bahwa susuk pocong itu bukan sekedar menempel di tubuh. Ia butuh tempat untuk tampil, untuk dipuja, untuk memanggil. Dan panggung dangdut adalah altar yang sempurna. Kalau sudah makan satu nyawa di panggung, dia akan minta terus, sampai panggung itu puas. Sari menangis. "Aku nggak mau ada yang mati lagi." Mbah Wiryo menggeleng kuan. "Dia sudah memilih, sekarang bukan kamu yang menentukan." Hajatan yang berubah menjadi tumbal. Beberapa hari kemudian, sebuah hajatan besar digelar. Panitia sudah mencoba mengganti penyanyi,
Tapi saat Sari dicoret, sound system mati total. Genset terbakar sendiri. Akhirnya dengan berat hati, mereka memanggil Sari. Begitu Sari naik ke panggung, suasana berubah. Lampu fokus hanya ke satu titik. Udara terasa dingin. Penonton yang berdiri di barisan depan mendadak tidak bisa bergerak. Di lagu pertama, seorang remaja laki-laki menjerit. Ia melihat lantai panggung berubah menjadi tanah kuburan dan tangan-tangan putih keluar dari bawah papan. Ia pingsan dan tak bangun lagi. Korban kedua. Sari mulai kehilangan kendali. Sari tak bisa berhenti bernyanyi. Mulutnya bergerak sendiri. Air matanya mengalir, tapi kakinya tetap berdiri tegak. Dari tenggorokannya keluar suara yang jelas bukan miliknya. Ini panggungku. Di belakangnya, beberapa penonton melihat 3 sosok pocong berdiri berjajar, menonton seperti penonton kehormatan. Bulastri pingsan. Bahwiryo hanya bisa membaca doa. Suaranya kalah oleh musik yang terus berdentum. Malam itu, 2 orang meninggal. Dan sebelum panggung akhirnya sunyi, Sari mendengar bisikan terakhir di telinganya. Masih kurang. Sejak malam itu, setiap panggung yang pernah diinjak Sari tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Setelah 2 orang mati di panggung dangdut, nama Sari tak lagi disebut dengan kagum. Ia disebut dengan takut. Beberapa desa menolak kehadirannya. Tapi anehnya, setiap desa yang menolak justru mengalami gangguan. Genset meledak, hajatan batal mendadak, bahkan ada warga yang kesurupan tanpa sebab. Seolah ada yang berkata, kalau bukan Sari, maka tak ada panggung. Tubuh yang mulai dipakai bergantian. Sari mulai sering kehilangan waktu. Ia ingat berangkat sore, tapi tiba-tiba sudah pagi. Ia ingat berdiri di panggung, tapi tak ingat menyanyikan lagu terakhir. Suatu pagi, ia bangun dengan telapak kakinya penuh tanah kering. Di lehernya muncul bekas jeratan kain, merah, memanjang, seperti bekas ikatan kafan. Saat bercermin, ia melihat bibirnya bergerak pelan, berbisik. Padahal ia tidak bicara apa-apa. Bulastri membawa Sari ke dukun lain, yang lebih mudah, lebih modern. Begitu melihat Sari, dukun itu langsung mundur. Ini bukan susuk biasa. Ia menjelaskan susuk itu bukan sekedar ilmu pesona. Itu adalah sisa janji dari arwah pocong yang dulu mati tanpa pernah memenuhi ambisinya. Dan yang paling berbahaya, tidak pernah ada kontrak tertulis. Yang ada cuma niat. Sari terdiam. Ia memang tak pernah menandatangani apapun, tak pernah mengucap janji dengan jelas. Ia hanya bilang, aku ingin suaraku didengar orang. Dan bagi makhluk itu sudah cukup. Rekaman yang mengungkap kebenaran. Seorang kru lama, Bagus, datang membawa rekaman video lama. Video pertunjukan Sari beberapa bulan lalu, saat ia belum berubah. Di video itu, Sari bernyanyi dengan suara biasa. Namun di bagian akhir rekaman, terdengar suara samar yang tak disadari siapapun waktu itu. Aku ikut. Dan saat video diputar ulang lebih keras, tampak di belakang panggung, sesosok putih berdiri, menunggu giliran. Sari menutup wajahnya. Berarti dari awal, dia sudah ada. Bagus mengangguk. Kamu nggak pernah undang, tapi kamu nggak pernah nolak. Bahwiryo akhirnya menjelaskan hal yang paling ditakuti. Dalam ilmu lama, ada perjanjian yang tak perlu tanda tangan. Disebut kontrak diam. Ia berlaku saat manusia membiarkan sesuatu memakai tubuh, suara atau panggungnya tanpa perlawanan. Setiap kali Sari bernyanyi dan membiarkan suara itu keluar, kontrak itu diperpanjang. Dan setiap korban yang jatuh di panggung dianggap sebagai pembayaran sah. Selama kamu masih berdiri di atas panggung, kontrak itu hidup. Sari berlutut. Kalau aku berhenti, Bahwiryo terdiam lama, yang menuntut
bukan kamu lagi. Tanpa undangan, sebuah panggung dangdut berdiri di lapangan kosong dekat rumah Sari. Tak ada panitia, tak ada spanduk, tapi lampu menyala. Sound system terpasang rapi, dan lagu dangdut lama mengalun pelan. Sari berdiri di jendela. Tubuhnya bergemetar. Ia tahu panggung itu memanggilnya. Ia berusaha menutup telinga, namun kakinya melangkah sendiri keluar rumah. Bulastri menjerit, mencoba menariknya. Tapi tenaga Sari bukan lagi tenaga manusia biasa. Saat Sari naik ke panggung kosong itu, mikrofon menyala sendiri. Dan dari speaker terdengar suara yang bukan miliknya. Kontrak berjalan. Penonton akan datang. Di kejauhan, satu persatu bayangan orang muncul dari gelap. Berdiri diam, menatap panggung, menunggu giliran. Dan Sari sadar, ia tidak pernah menandatangani apapun. Tapi ia sudah terikat sepenuhnya. Panggung itu berdiri tanpa izin. Tak ada yang tahu siapa yang memasang. Tak ada yang mengaku sebagai panitia. Namun malam itu, lapangan kosong di dekat rumah Sari dipenuhi orang. Mereka datang perlahan, berjalan tanpa banyak bicara. Sebagian mengenakan pakaian rapi, sebagian lagi lusuh seperti baru pulang dari pemakaman. Dan yang paling aneh, tak satu pun dari mereka terlihat membawa motor atau kendaraan. Penonton yang tidak bertepuk tangan. Lampu panggung menyala terang. Sari berdiri di tengah, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Musik mengalun pelan. Terlalu pelan untuk ukuran dangdut, tapi cukup untuk membuat dada sesak. Saat Sari mulai bernyanyi, penonton tidak bersorak, tidak berjoget, tidak bertepuk tangan. Mereka hanya menatap. Mata mereka kosong. Wajah mereka pucat. Dan beberapa di antaranya tidak berkedip sama sekali. Sari merinding. Ia mencoba menghentikan lagu. Tapi musik terus berjalan. Wajah-wajah yang dikenal. Di barisan depan, Sari melihat seseorang yang dikenalnya. Reno, operator sound yang sudah mati. Ia berdiri di sana, mengenakan pakaian yang sama seperti malam kematiannya. Matanya menatap lurus ke panggung. Mulutnya bergerak pelan, mengikuti lirik lagu. Di sebelahnya, berdiri remaja yang pingsan di hajatan sebelumnya. Lalu seorang ibu-ibu yang dulu ikut berjoget. Semuanya ada. Sari terisak. Kalian sudah pulang kan? Tak ada jawaban. Hanya suara musik yang makin berat. Jumlah penonton terus bertambah. Tapi tak ada yang terlihat datang dari arah jalan. Mereka muncul begitu saja, satu persatu, di pinggir lapangan, seperti bayangan yang menebal lalu membentuk tubuh. Beberapa warga yang masih hidup ikut berdatangan, penasaran dengan panggung misterius itu. Namun begitu mereka berdiri terlalu dekat, wajah mereka berubah, langkah mereka melambat, mata mereka kosong. Seorang pemuda mencoba pergi. Ia melangkah mundur satu langkah, dua langkah, lalu berhenti. Tubuhnya kaku. Ia tidak bisa berbalik arah. Orang-orang yang terjebak. Bulastri datang sambil menangis, mencoba menerobos kerumunan. Sari, pulang nak. Ini bukan tempatmu. Sari melihat ibunya dari atas panggung. Ia ingin turun, ingin berlari. Tapi kakinya menempel di papan panggung, seolah menyatu dengan kayu. Di bawah panggung, Mbah Wiryo berdiri sambil membaca doa. Tapi suaranya teredam oleh musik. Ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Di antara penonton, berdiri pocong-pocong dengan kain kusam. Mereka tidak meloncat. Mereka berdiri tegak seperti penonton kehormatan. Dan setiap kali satu lagu selesai, satu pocong menghilang. Digantikan satu manusia baru yang wajah yang berubah pucat. Mereka yang tidak pernah pulang.
Tengah malam berlalu. Beberapa orang yang datang menonton tidak pernah kembali ke rumah. Keesokan paginya, warga menemukan pakaian mereka tergeletak di pinggir lapangan. Sepatu tanpa pemilik. Tas kosong. Tak ada tubuh. Tak ada darah. Hanya bau tanah basah yang menyengat. Orang-orang mulai menyadari satu hal mengerikan. Siapapun yang menonton terlalu lama, tidak benar-benar pergi. Mereka mungkin berjalan pulang. Mungkin bicara seperti biasa. Tapi jiwanya tertinggal di depan panggung. Sari mendengar kebenaran. Di tengah lagu terakhir, suara itu kembali bicara di kepala Sari. Mereka suka suaramu. Mereka betah. Yang betah, tidak perlu pulang. Sari menangis seseduh. Berhenti, aku mohon. Untuk pertama kalinya, suara itu tertawa. Bukan tawa keras, tapi tawa pelan, seperti kain kafan yang digesekkan ke tanah. Kamu penyanyi. Penonton adalah milik panggung. Menjelang subuh, panggung itu padam sendiri. Lampu mati. Musik berhenti. Penonton menghilang. Lapangan kembali kosong. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun pagi itu, tercatat 7 orang tidak pulang ke rumah. Dan Sari ditemukan pingsan di tengah lapangan. Dengan suara serak parah, dan satu kalimat terucap pelan dari bibirnya. Masih ada yang kurang. Sejak malam itu, orang-orang mulai takut menonton dangdutan. Karena tak semua penonton benar-benar pulang. Setelah malam penonton tak pernah pulang, Sari kehilangan suaranya. Bukan serak, bukan habis, benar-benar hilang. Ia membuka mulut, tapi tak ada bunyi keluar, seperti pita suaranya dicabut paksa. Dokter puskesmas tak menemukan apapun, tenggorokannya normal. Tapi setiap kali Sari mencoba bernyanyi, dadanya terasa sesak, seperti ada yang mencekik dari dalam. Namun anehnya, di kepalanya suara itu masih bernyanyi. Suara yang tidak butuh Sari lagi. Malam-malam Sari dipenuhi bisikan. Kamu capek, tubuhmu lemah. Tak apa, kita bisa bergantian. Sari mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Selama ini suara itu menumpang. Sekarang, suara itu mencari pengganti. Di desa sebelah, ada gadis remaja bernama Mila. Umurnya baru 17 tahun. Suaranya jernih, sering dipuji saat lomba 17-an. Ia pernah menonton Sari sekali, dan sejak itu, ia sering menyanyikan lagu yang sama tanpa sadar. Ibunya mulai curiga. Setiap malam, Mila bernyanyi dalam tidur. Lagu yang tak pernah ia hafal, dengan suara berat yang bukan miliknya. Suatu malam, ibunya melihat Mila berdiri di depan cermin, matanya kosong. "Mila, ngapain?" Mila menoleh perlahan, dan menjawab dengan suara yang bukan suara anak remaja. "Giliran aku." Tubuh yang mulai dipakai. Mila jatuh sakit. Suaranya hilang di siang hari, tapi setiap tengah malam terdengar nyanyian dari kamarnya. Tetangga melihat bayangan putih berdiri di depan rumahnya, tidak meloncat, tidak bergerak, hanya menunggu. Sari mendengar kabar itu dan langsung tahu. Dia dipilih karena suaranya, bukan karena susuk. Mbah Wiryo membenarkan, kalau tubuh awal sudah rusak, suara akan cari wadah baru. Yang pernah mendengar, yang pernah terpikat, paling mudah dimasuki. Sari menangis. "Kalau begitu, ini salahku." Penolakan yang berujung hukuman. Bu Lastri melarang Sari keluar rumah. Tapi malam itu, pintu rumah terbuka sendiri. Sari berjalan ke rumah Mila seperti orang mengigau. Di kamar Mila, lampu mati. Hanya cahaya lilin di depan cermin. Mila duduk kaku. Di belakangnya, kain putih tergantung, basah dan bau tanah. Saat Sari mencoba memeluk Mila, tubuh gadis itu menegang. Dan dari mulut Mila, keluar suara yang sudah sangat dikenalnya. "Kamu sudah selesai." Sari menjerit. Sekejap kemudian, dadanya terasa panas luar biasa. Ia terjatuh. Dari tenggorokannya keluar suara parau, memekik tanpa lagu. Seperti jeritan orang dikubur hidup-hidup.
Keesokan paginya, Mila koma. Sari semakin lemah. Rambutnya rontok, kulitnya menghitam di beberapa bagian seperti bekas tanah lembab. Dokter hanya bisa menggeleng. Seperti ada dua kondisi dalam satu tubuh, tapi kami nggak paham. Desa mulai panik, karena sejak kejadian itu, dua anak lain mulai mengalami hal serupa, bernyanyi dalam tidur, kehilangan suara di siang hari, dan mengigau tentang panggung. Suara itu menyebar. Bahwiryo akhirnya bercerita jujur pada Sari. Kalau suara itu menemukan tubuh yang baru, yang kuat, kamu akan dibuang. Bukan mati, tapi ditinggalkan kosong. Malam itu, Sari duduk sendirian di kamar. Ia tak bisa bernyanyi, tak bisa menangis. Tapi di cermin, ia melihat bayangannya tersenyum. Dan dari pantulan itu terdengar suara pelan. Terima kasih, kamu sudah membuka jalan. Sejak saat itu, bukan lagi Sari yang bernyanyi, tapi suara itu yang mulai memilih tubuhnya sendiri. Sari tidak pernah naik panggung lagi. Bukan karena menolak, tapi karena tak ada yang memanggilnya. Suatu malam, warga desa digegerkan oleh suara musik dangdut dari lapangan lama. Tak ada spanduk, tak ada panitia, tak ada pengumuman. Namun panggung berdiri, lampu menyala, dan penonton datang dengan sendirinya. Di atas panggung, berdiri seorang penyanyi perempuan. Bukan Sari. Wajahnya tak jelas terlihat dari jauh. Lampu terlalu silau, tapi suaranya sangat dikenal. Berat, mendayu, menghipnotis. Itu suara Sari kan? Tapi orangnya beda. Warga berbisik. Penyanyi itu menyanyi tanpa ekspresi. Tak tersenyum, tak menyapa. Ia hanya bernyanyi, seolah memenuhi kewajiban. Tubuh baru, suara lama. Bahwiryo yang datang diam-diam langsung tahu. Itu bukan manusia sepenuhnya. Penyanyi itu adalah Mila, gadis yang dulu koma. Kini ia berdiri di atas panggung dengan mata kosong. Kulitnya pucat seperti jarang terkena matahari. Lehernya sering tertutup syal meski malam panas. Setiap kali ia menoleh, penonton melihat bekas merah di lehernya, bekas ikatan kain. Suara yang keluar dari tubuh Mila bukan miliknya. Itu suara yang dulu menumpang pada Sari. Panggung yang tidak perlu undangan. Yang paling menakutkan bukan panggungnya, tapi kenyataan bahwa acara itu tetap berjalan meski tak ada yang mengatur. Penonton datang tanpa tahu kenapa. Pedagang membuka lapak tanpa diminta. Musik mengalun tepat pukul 8, selalu sama. Dan setiap malam, ada satu kursi kosong di barisan depan, seolah disiapkan untuk seseorang yang belum datang. Sari mendengar kabar itu dari rumah. Ia duduk lemas di sudut kamar. Rambutnya menipis, suaranya tak kembali, tubuhnya dingin meski siang hari. Jadi, aku sudah tidak dibutuhkan. Bu Lastri memeluknya sambil menangis. Kita pergi saja, nak, tinggalkan desa ini. Namun sebelum mereka sempat pergi, suara dangdut terdengar dari kejauhan. Dan Sari tahu, suara itu sedang memanggil Sari. Malam berikutnya, Sari nekat datang ke lapangan. Ia berdiri di antara penonton, melihat Mila bernyanyi di atas panggung. Saat mata mereka bertemu, Mila berhenti bernyanyi. Lampu berkedip, dan dari mulut Mila keluar suara yang dulu hidup di tubuh Sari. Kamu datang. Bagus. Penonton lama selalu punya tempat. Sari jatuh berlutut. Ia merasakan dadanya kosong, seperti suaranya telah dicabut sampai akarnya. Bahwiryo muncul di belakang Sari. Kalau kamu biarkan ini lanjut, desa ini akan jadi panggung abadi, dan penyanyinya akan terus berganti. Sari mengerti. Selama ia hidup, selama ia pernah membuka jalan, suara itu akan terus mencari tubuh baru. Sari berdiri tertatih. Ia naik ke panggung, untuk pertama kalinya tanpa diundang. Saat Sari menginjak papan panggung, Mila berhenti bernyanyi. Dua suara bertabrakan di udara, lampu padam seketika.
Dalam gelap, penonton mendengar satu kalimat terakhir yang keluar dari mulut Sari, bukan sebagai lagu, tapi sebagai pengakuan. Kalau harus ada yang tinggal, biarlah aku. Lampu menyala kembali. Mila terjatuh pingsan, dan di atas panggung, Sari berdiri sendirian dengan kain putih melilit lehernya. Lampu panggung menyala kembali. Tapi suasananya berbeda. Tidak ada sorak, tidak ada musik pembuka, tidak ada penonton yang bergerak. Semua orang berdiri kaku, menatap satu titik di tengah panggung. Sari. Ia berdiri tegak dengan kain putih melilit lehernya. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tapi tatapannya kosong. Tidak ketakutan, tidak sedih. Seolah ia telah menerima sesuatu yang tak bisa ditolak. Pemilik yang baru. Musik menyala pelan, bukan dari sound system, tapi dari dalam panggung itu sendiri. Nada dangdut lama mengalun, berat dan dalam. Tanah di bawah papan panggung bergetar pelan, seperti dada yang sedang bernafas. Sari membuka mulut, dan untuk terakhir kalinya, suaranya keluar utuh. Tidak berlapis, tidak ditumpangi. Suara itu jernih, tapi dingin, seperti nyanyian orang yang sudah tidak punya dunia. Mbah Wiryo menunduk. Panggung sudah menemukan pemiliknya. Satu persatu penonton mulai tersadar. Mata mereka berkedip, tubuh mereka melemas. Beberapa orang menangis tanpa tahu kenapa. Beberapa jatuh terduduk, merasa baru saja terbangun dari mimpi panjang. Di barisan depan, kursi-kursi kosong mulai terisi kembali oleh angin. Sosok-sosok putih yang dulu berdiri di antara penonton memudar. Kain kafan mereka jatuh ke tanah, berubah menjadi debu. Mila terbaring di bawah panggung, napasnya pelan, tapi stabil. Saat ia membuka mata, suaranya kembali. Miliknya sendiri. Suara itu tidak mencari tubuh lagi. Panggung yang menutup diri. Sari menyelesaikan lagu terakhir. Tak ada tepuk tangan, tak ada bisikan, hanya kesunyian. Setelah nada terakhir berhenti, papan panggung retak perlahan. Kayunya lapuk seperti kayu yang dikubur puluhan tahun. Lampu-lampu jatuh satu persatu, namun tak satu pun penonton terluka. Semua runtuh ke dalam tanah, meninggalkan lubang besar yang perlahan menutup sendiri. Seolah tanah sedang mengubur panggungnya kembali. Pagi harinya, lapangan itu kosong. Tak ada bekas paku, tak ada bekas tiang, tak ada jejak kendaraan. Hanya satu hal yang tersisa. Sebuah kain putih terlipat rapi di tengah lapangan. Bulastri menangis saat menemukannya. Tak ada tubuh, tak ada makan. Sari tidak ditemukan. Kisah yang menjadi larangan. Sejak kejadian itu, tak pernah ada lagi dangdutan di desa itu. Setiap kali ada rencana hiburan malam, selalu ada kejadian yang membatalkan. Hujan turun mendadak, genset rusak, atau panitia tiba-tiba jatuh sakit. Dan orang-orang tua mulai mengingatkan, kalau mau nyanyi, nyanyilah secukupnya. Kalau mau dipuja, jangan minta pada yang mati. Karena ada panggung yang tidak boleh kosong. Dan jika dibiarkan terlalu lama, ia akan mencari pemiliknya sendiri. Beberapa orang bersumpah, pada malam tertentu, jika angin berhembus pelan di lapangan kosong itu, mereka masih bisa mendengar suara nyanyian lirih. Bukan suara minta ditonton, bukan suara minta dipuja, tapi suara yang menjaga. Karena panggung itu kini tidak lagi mencari korban. Ia sudah menemukan pemiliknya, dan namanya Sari.